selamat sore untuk kita semua. Di sini kita akan memulai wawancara kita dengan narasumber kita itu Ibu Nela selaku narasumber kita, guru dari sekolah STM Nenuk Santo Yosef. STM Nenuk Santo Yosef. STM Santo Yosef Nenuk Atambua. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada Carla. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Halo Ibu, selamat sore. Perkenalkan, sebelumnya saya Harla. Kami sekelompok dari Prodi Arsitektur Universitas Kristen Wacana. Di sini saya ingin menanyakan terkait bagaimana pengalaman Ibu dengan metode yang sesuai saat ini dalam mengajarkan Pancasila kepada siswa Ibu di sekolah. Oke, baik, untuk pertanyaannya, metode yang saya gunakan di sekolah untuk mengajari anak-anak di STM itu, yang saya pakai itu metode atau model pembelajaran portofolio. Kenapa saya pakai portofolio? Alasannya karena dengan menggunakan model pembelajaran portofolio atau portofolio based learning, siswa itu diberi kebebasan untuk lebih banyak berpikir, lalu untuk lebih banyak berpendapat, lebih aktif dan lebih kreatif lagi. Sehingga metode yang saya pakai biasanya untuk mengajar anak-anak STM atau SMK itu saya pakai portofolio atau portofolio based learning. Mungkin Gabriel bisa dilanjutkan ke pertanyaan keduanya. Oke, mau bertanya lagi untuk bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam belajar mengajar di sekolah. Nilai Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa untuk di sekolah. Untuk menerapkan nilai-nilai sila Pancasila di sekolah itu tentunya kita harus terapkannya sesuai dengan kelima sila yang ada. Yang pertama dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan tentunya yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satunya adalah kita harus bersyukur setiap saat. Dengan segala sesuatu yang kita mulai, kita harus bersyukur. Lalu harus melatih mereka sebelum dengan pembelajaran harus diawali dengan berdoa. Itu adalah salah satu penerapan nilai Pancasila sila pertama. Lalu yang kedua itu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu kita mengajarkan kepada mereka itu adil terhadap sesama, teman di kelas ataupun di asrama. Lebih lagi kita guru yang harus adil terhadap siswa, misalnya jangan memilih kasih terhadap siswa yang ada atau tidak membeda-bedakan budaya. Lalu yang ketiga persatuan Indonesia. Kalau sila ketiga itu persatuan, artinya dengan adanya persatuan atau tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, tentu kita pasti jadi satu. Tidak ada perpecahan, itu adalah sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, itu harus terapkan nilai yaitu bermusyawarah. Misalnya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah, harus ada musyawarah. Jangan ambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri, itu tidak bagus. Itu yang salah satu contoh yang diterapkan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya kita harus adil terhadap orang lain. Jangan memilih antara si A lebih bagus, oh ini dia punya nilainya bagus, si B ini keluarga ada keluarga tidak. Artinya sesuai dengan dia punya kemampuan, dia punya intelektual yang dia miliki, itulah salah satu nilai sila kelima. Sekian dari saya. Baik Bu Nela, mungkin sekian wawancara dari kami dua pertanyaan yang tadi. Kami berterima kasih kepada Bu Nela yang sudah sempat meluangkan waktu untuk diwawancarai. Kami sekali lagi berterima kasih, Bu. Oke, baik, sama-sama. Semangat ya untuk kuliahnya, semoga cepat selesai dan semoga cepat wisuda. God bless. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Saya Harla dengan Gabriel dari Fakultas FAG Prodi Arsi. Kami mau menjalankan tugas wawancara dari mata kuliah Pancasila. Kira-kira Bapak berkenan ya Pak? Siapa? Kalau boleh, Bapak bisa mengenalkan nama Bapak dulu. Selamat siang, saya Deddy Kurniawan. Bapak bekerja di sini sebagai apa? Saya security di salah satu bank. Jadi begini Pak, pertama saya ingin menanyakan terkait Pancasila nih. Menurut Bapak Pancasila itu apa sih? Pancasila. Baik. Yang kayak
Bapak bisa nggak menceritakan sedikit aja salah satu contoh Pancasila dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya dan berapa mungkin gitu. Nah itu mungkin bisa kayak penerapannya ke sehari-hari kita apa kayak kegiatan kayak seperti itu. Sini sebentar. Ya, gimana sih Pak kayak pengetahuan Bapak itu tentang dari sila itu? Sila kemarin dengan kata ya harus adil sama anu Mbak. Sama apa aja? Kalau Bapak sendiri di lingkungan kerja Bapak ada nggak kayak Bapak merasa kurang adil karena pekerjaan Bapak? Pasti ada Mbak. Terus Bapak gimana perasaannya? Ya tak sama santai ya. Ada sedikit itu nggak kayak apa namanya? Mungkin Bapak merasa kayak karena kurang adil Bapak mau membawa ke apa? Mau mengadukannya ke atasan atau bagaimana? Tergantung Mbak. Tergantung keadilannya itu masih bisa saya terima atau enggak. Jadi selanjutnya ini Bapak masih menerima keadilan menerima perbedaan itu ya Pak? Baik Pak, demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak untuk bantuannya terhadap tulisan ini. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa di UKDW untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Perkenalkan nama saya Kisah Seka, 6121 Nama saya Michael Randy Giovanni, saya 61190 Mata Topik. Kita sedang bersama narasumber kita. Halo, nama saya Imelda, saya mahasiswi Prodi Manajemen Angkatan 19. Jadi gini kan, kita mau wawancara. Menurut kakak, apakah mata pelajaran Pancasila itu relevan di zaman perguruan tinggi? Kalau menurut saya sih relevan ya. Terus bersediakah kakak menjelaskan kenapa jawaban kakak relevan? Karena sebagai mahasiswa itu sebenarnya pendidikan Pancasila sendiri itu memang perlu ditanamkan di tiap-tiap jenjang pendidikan, bukan hanya pas mahasiswa, tapi juga dari sejak dini dari SD hingga jadi mahasiswa untuk ya semata-mata untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa saat ini Pancasila tampak lemah dalam menghadapi ancaman, misalnya oleh radikalisme agama atau korupsi atau kekerasan yang dilakukan dengan membawa identitas agama, suku atau geng? Setuju. Bisa menjelaskan alasannya lagi? Karena ketika kita udah memasuki usia-usia yang sekarang, kebanyakan sih pendidikan Pancasila itu dianggap kayak perlu nggak perlu gitu ya buat ditanamkan di usia-usia yang sekarang. Kita pas udah dewasa ini ngerasa kayak oh ngerti gitu tentang Pancasila, jadi ya nggak perlu gitu untuk ditanamkan, sehingga kadang dari rasa perlu nggak perlu itu menimbulkan keambiguan yang ya berdampak gitu bagi lingkungan dan sebagainya itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau saya simpulkan sendiri itu berarti dari jawaban kakak itu kalau Pancasila itu sebenarnya sangat diperlukan mau dari generasi muda sampai generasi tua gitu ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air tanpa jadi itu juga terhindar dari radikalisme juga. Menarik Kak, terima kasih ya Kak. Jadi sekian wawancara kami, terima kasih dan selamat siang.